Selanjutnya Chen Heng galau, dia terus berada di rumah Woo-jun. Woo-jun risih lihat Chen Heng. Chen Heng pun mulai curhat, tapi ya gitu dialihkan seolah-olah itu tentang temannya. Woo-jun mah sadar orang itu pasti dirinya sendiri. Woo-jun sudah mulai tahu kasus yang dihadapi Chen Heng. Dia pun memberikan beberapa masukan, tapi Woo-jun masih agak bertanya-tanya sih siapa wanita yang dimaksudnya. Woo-jun merasa Chen Heng terlalu jual mahal, makanya wanita itu kecewa dan tak menunjukkan mau mengejar lagi. Menurut Woo-jun, Chen Heng harus lebih belak-belakan lagi, jangan mau dikejar terus. Keesokannya Woo-jun mulai kepo, dia tanya Baorui dan Yue-fei. Keduanya malah nanya balik. Di sisi lain mereka mulai bergosip tentang orang lain. Saat asik gosip Chen Heng datang, mereka langsung segera acting dan bubar deh. Di sini Woo-jun berkata pada Chung Yao kalau ada masalah ketukarnya kotak kado pernyataan cinta. Takutnya kotak itu ketukar sama punya Chung Yao. Chung Yao merasa itu nggak mungkin karena hadiah dia sudah dia berikan kepada Chen Heng dan Chen Heng tidak menunjukkan keanehan apapun. Bisa jadi kotak hadiah itu sudah sesuai. Chung Yao pun dipanggil ke ruangan Chen Heng. Chen Heng pun mengikuti sarannya Woo-jun untuk merespon perasaan wanita itu. Saat Chen Heng berkata dia mau menuruti not yang dikasih Chung Yao tentu senang, dia sangat bersemangat. Sampai memberikan janji-janji terbaik buat Chen Heng. Tapi ketika Chung Yao tanya berapa kenaikan gajinya, Chen Heng mulai aneh. Kok jadi bahas soal gaji? Chung Yao juga bingung dong, kebetulan Baorui masuk, dia pun diusir sama bosnya. Chen Heng mau Chung Yao selesaikan pembicaraannya tadi. Chen Heng pun nuntut Baorui soal kerjaan. Chen Heng jadi bingung sendiri mau lanjutkan pembicaraan dia sama Chung Yao. Alhasil dia suruh mereka berdua untuk keluar. Chung Yao mulai berpikir, apakah hadiah dia benar-benar ketukar ya? Soal dengar ucapan Woo-jun tadi, ada masalah di hadiah. Jangan-jangan bosnya terima hadiah dengan isi pernyataan cinta nih. Tidak lama Chung Yao pastikan lagi sama Chen Heng. Mendengar jawaban Chen Heng, Chung Yao yakin benar kalau memang hadiah dia beneran ketukar sama hadiah yang pernyataan cinta itu. Chung Yao pun berkata pada Baorui kalau dia akan membantu Baorui mengantarkan dokumennya ke tempat bosnya. Baorui tentu saja senang banget. Saat Chung Yao tiba di rumah bosnya, dia dengan segera meletakkan dokumen itu dan membuka kembali isi kotak hadiah itu. Dia shock ketika membaca isi not itu. Dia beneran malu banget. Tiba-tiba dia mendengar suara orang tua Chen Heng. Dia bersembunyi di balik tirai. Tapi ketahuan dong. Ibu Chen Heng membuka kotak itu dan kaget juga sama isi notnya. Chung Yao tentu saja langsung diwawancarai sama orang tuanya Chen Heng. Chen Heng pun datang. Chung Yao merasa canggung, dia langsung izin ke toilet. Ibu Chen Heng mulai kepo dong. Chen Heng jelaskan kalau Chung Yao mengejar dia dan lain-lain. Dia pun kasih tahu soal Chung Yao menyatakan cintanya kepada dirinya. Padahal sudah dia tolak loh, tapi Chung Yao masih sangat gigih. Karena hal itu Chen Heng mulai luluh gitu deh. Ibu Chen Heng tentu saja senang kalau putranya bisa sama Chung Yao. Saat Chung Yao kembali, dia pun memberikan gelangnya kepada Chung Yao. Chen Heng pun membawa Chung Yao pulang. Dia berkata mau menerima perasaannya Chung Yao dan lain-lain. Chung Yao bingung harus gimana. Menurut dia semua ini harus segera dijelaskan. Chung Yao memberitahukan hal yang sebenarnya. Semua itu hanyalah salah paham karena ketukarnya hadiah dia dan orang lain. Dia masih pada prinsip dan perintah Chen Heng, tak akan menaruh perasaan kepada bosnya. Selanjutnya di sini Woo-jun melihat Deng Ming mengejar Cheng Shi. Dia panik dan langsung telepon Chung Yao. Awalnya Chung Yao gak mau kasih tahu alamatnya Cheng Shi, tapi setelah dia tahu kakaknya dikejar, dia dengan segera memberitahukan semuanya. Kurang ajarnya si Deng Ming, dia mau aneh-aneh dengan Cheng Shi loh. Cheng Shi sudah terpojokkan. Woo-jun pun dengan cepat cari cara buat masuk dan dia memukul Deng Ming. Deng Ming pun mau menuntut Woo-jun. Untungnya Cheng Shi ada rekaman CCTV atas perilaku bejatnya Deng Ming. Deng Ming pun gak bisa melawan lagi deh. Chung Yao dan Chen Heng sudah tiba. Chung Yao sangatlah khawatir, tapi Woo-jun berkata semua sudah teratasi. Anehnya Cheng Shi gak mau lapor polisi. Kayak ada yang dia sembunyikan gitu deh. Tapi mereka pun akan mengganggu Deng Ming dengan cara menyusahkan dia dalam pekerjaannya. Selanjutnya Chen Heng tahu Chung Yao khawatir soal kakaknya. Dia pun masih menemani Chung Yao sambil mengupaskan udang. Chung Yao pun aneh soal kakaknya yang gak mau lapor polisi. Tapi menurut Chen Heng, Cheng Shi pasti ada rencana tersendiri. Jadi dia minta Chung Yao untuk tenang dan serahkan semuanya kepada kakaknya.
Cheng Yao pun tanya bosnya kenapa sudah larut tapi belum pulang. Shen Heng mulai tersinggung, dia pun merasa terusir. Dia pun ngambek dan milih pulang deh. 至少把我爸的全吃了。 Ketika Cheng Yao nyuci piring, dia berusaha melepaskan gelang itu dan berhasil. Saat dia mau tidur, dia teringat kembali sama ucapan bosnya. Tapi dia nggak mau memikirkan dan menghayal yang aneh-aneh. Karena menurut dia nggak mungkin bosnya nyimpan perasaan kepada dirinya. Dia takut terlalu kepedean dan menyebabkan kecewa lagi. Di sini Cheng Yao masuk ke ruangannya Shen Heng dan memutuskan untuk mengembalikan gelang itu. Shen Heng tentu saja memasang muka kurang senang. Tapi Cheng Yao tetap kekeh untuk mengembalikan gelang itu. Cheng Yao kembali ke kursinya. Ibu dia menelpon dan tanya hubungan dia sama Shen Heng udah putus atau belum. Dia pun memenjodohkan Cheng Yao sama teman lamanya Cheng Yao. Ibunya juga mengirim foto pria itu. Hal itu terlihat sama Tang Yi. Cheng Yao pun pamit pergi karena dia mendadak ada kegiatan. Shen Heng lihat gak ada Cheng Yao, dia pun bolak-balik. Bauri sampai mengira Shen Heng ada masalah perut gitu deh. 高警察，不是，你有病吗？ Tiba-tiba Tang Yin membawa bunga yang sangat indah. Hal ini pun menjadi pusat perhatian orang-orang. Tang Yin berkata ini dari seorang pria kencan butanya Cheng Yao loh. Pembicaraan mereka terdengar sama Shen Heng. Shen Heng yang kesal langsung menegur mereka dengan sangat tegas. 再让我看到你们这么闲，这个公司都别要。 Saat Cheng Yao pulang, dia melihat ada seorang pria menunggu dia di depan rumah. Rupanya pria itu adalah calon teman kencan buta yang mau dicomblangin sama Cheng Yao loh. Cheng Yao yang sangat ramah ajak pria ini masuk ke rumahnya dan dia pun membuatkan makanan. Saat keduanya asing ngobrol dan pria ini mengisyaratkan kalau dia tertarik sama Cheng Yao, Shen Heng tiba-tiba keluar dari dalam kamar. 你是真的很吵。 Cheng Yao bingung kok bisa tiba-tiba ada bosnya ya. Cheng Yao jelaskan siapa Shen Heng ini di depan pria itu. Shen Heng terus mengganggu keduanya. Maklum, Shen Heng kan suka sama Cheng Yao. Tentu saja dia nggak suka kalau ada pria lain mendekati Cheng Yao. 这辈子吃过最好的饭，我发誓。这顿饭一般般。 Pria ini pun merasa Cheng Yao kerja lembur terus kalau jadi pengacara. Dia ajak ganti profesi. Cheng Yao tentu saja nggak mau dong ya, karena dia mencintai profesi yang dia jalani sekarang. Saat Cheng Yao pergi, pria itu mulai tanya. Dia merasa sepertinya Shen Heng tidak menyukai dirinya, dan menurut dia Shen Heng menyukai Cheng Yao. Shen Heng nggak mau jawab pertanyaan pria itu. Shen Heng juga suka orang ini terang-terangan. 刚见面就不问他愿不愿意，就我们要，我们要，我。 Tapi ketika ada Cheng Yao, keduanya langsung kalem lagi. Pria ini pun gak mau banyak debat lagi. Dia pamit pulang deh. Cheng Yao tanya apa maksud Shen Heng. Shen Heng justru tanya balik, apa maksud Cheng Yao kembalikan gelang ibunya. Terus kencan sama orang lain. Cheng Yao merasa gak mungkin dia berantem sama ibunya hanya karena soal gelang ibunya Shen Heng kan. Shen Heng sudah gak bisa jawab lagi. Dia pun meninggalkan Cheng Yao. 今天来了嘛，对不对？ 什么春天啊？ Keesokannya Shen Heng mendengar lagi pembicaraan mereka soal Cheng Yao pergi ke jam buta. Shen Heng mencari tahu lokasi Cheng Yao dan menghampirinya. Dia pun ikut join sama mereka. Cheng Yao merasa tempat ini tidak cocok untuk Shen Heng. Pria itu juga merasa Cheng Yao punya waktu pribadi dan jangan asik disuruh kerja terus dong. Shen Heng tetap gak mau pergi dong ya. 老板知道你这么诽谤他做。 Yang di luar dugaan banget itu Shen Heng berkata dia datang bukan sebagai bos loh, melainkan sebagai seorang pacar. 撑腰男朋友的身份。 Pria itu yang mendengar semua ini memilih untuk pergi saja deh. Cheng Yao merasa bosnya itu salah paham terhadap hadiah itu. Shen Heng merasa dia nggak salah dong. Yang ketukar atau bermasalah di hadiah kalian. Karena aku sebagai penerima wajar tidak mengetahui apapun. Dan wajar terbawa suasana. Cheng Yao mulai aneh. Apa sebenarnya mau bosnya ini? Saat dia tanya, jangan-jangan kau mau beneran kencan sama aku. Bosnya malah nggak bisa jawab. 你该不会是真的要跟我谈恋爱吧？也是，像你这样清心寡欲的， Shen Heng minta Cheng Yao untuk mempertanggungjawabkan soal hal ini. Dia mau Cheng Yao selama 3 hari bantu melayaninya. Cheng Yao pun setuju. Selanjutnya Cheng Yao datang. Dia pun menerima perintah dari Shen Heng. Dia diminta membersihkan kolam dan lain-lain. Shen Heng memberikan tugas tanpa ampun. Hari kedua dia diajak Cheng Yao ke tempat main basket. Dia mau Cheng Yao menyelesaikan tantangan untuk mendapatkan boneka kelinci besar itu. Cheng Yao berusaha semampunya, tapi dia tentu saja nggak sanggup. Shen Heng nggak mau tahu, tapi sebenarnya Shen Heng itu nggak tega sih, tapi dia bingung harus gimana. Hari ketiga Cheng Yao diminta membersihkan seluruh rumahnya. Cheng Yao sudah malas protes, dia pun benar-benar membersihkan seluruh ruangan ini. Shen Heng berusaha pergi, padahal dia mau Cheng Yao kayak malas-malasan gitu, tapi Cheng Yao malah membersihkannya dengan serius loh. Cheng Yao pun ketiduran karena begitu lelah. Shen Heng mau bantu Cheng Yao supaya bisa baring lebih nyaman. Cheng Yao malah terbangun. Shen Heng minta Cheng Yao lembur bersamanya. Cheng Yao minta hari esok saja, Shen Heng gak mau. Cheng Yao pun mulai kesal, dia benar-benar dibuat kelelahan. Dia sudah gak sanggup dengan permintaan-permintaan Shen Heng ini. Cheng Yao pun sampai menangis. Dia merasa apakah hadiah itu benar-benar membuat bosnya gak senang.
Dia merasa nyesal karena sudah memberikan bosnya hadiah. Dia pun memutuskan untuk berlari pergi. Chen Hong menahannya. Dia pun menarik Cheng Yao dan mengungkapkan perasaannya. 程瑶，我喜欢你。 Chen Hong jelaskan alasan dia memperlakukan Cheng Yao seperti ini. Dia nggak mau Cheng Yao pergi kencan buta. Dia mau terus bersama Cheng Yao. Cheng Yao berasa bosnya bohong. Chen Hong pun menariknya dan minta Cheng Yao menatap matanya. 真的喜欢你。 Cheng Yao yang grogi memilih pergi. Cheng Yao di rumah merasa senang banget sih sebenarnya. Rupanya bos dia menyukai dia loh. Esokannya di kantor Cheng Yao terus menantikan bosnya. Bauri berkata bos mereka rapat, jadi nggak ke kantor. Hal tak terduga, Cheng Yao mengetahui soal hubungan Yufei dan Tang Yin. Keduanya minta Cheng Yao untuk diam, dan Yufei mau dia sendiri yang akan memberitahukan hal ini kepada Bauri-nya nanti. Cheng Yao tentu saja akan bisa menjaga rahasia mereka. Malam pun tiba, Chen Hong datang ke kantor. Dia menemui Cheng Yao. Dia mulai tanya soal jawaban Cheng Yao tentang pernyataan cintanya itu. Chen Hong mengungkapkan semua apa yang dia miliki dan lain-lain. Dia juga menggombal. 如此充实，生活有了你如此美丽。 Cheng Yao merasa Chen Hong menyalin sesuatu sangat tidak profesional. Saat keduanya berbicara serius soal pernyataan cinta itu, mereka mendengar suara Bauri. Cheng Yao pun bersembunyi. Bauri datang mau mengambil dokumen. Dia aneh, perasaan tadi Cheng Yao belum pulang deh. Chen Hong minta Bauri segera pergi. Bauri bingung kenapa sih bosnya sensitif kali lah. 快走！ Ketika Bauri sudah pergi, Chen Hong segera membantu Cheng Yao keluar. Dia pun tanya kondisi kakinya Cheng Yao. Saat Chen Hong mau mencium Cheng Yao menahan dan segera kabur. Maklum, dia merasa gugup berat. Keesokan paginya, Cheng Yao teringat sama kejadian kemarin. Dia sampai linglung sendiri sama apa yang dia gunakan loh. Di sini Cheng Yao mendapatkan info kalau soal kasus Bai Xingmeng, di mana Bai Xingmeng kena batunya. Dia mendapatkan kasus lain soal dirinya dan mantan pacarnya dan lain-lain. Ini adalah balasan dendam yang Chen Hong lakukan karena sudah macam-macam sama karyawannya. Cheng Yao melihat dokumen di komputernya, di mana kali ini Bai Xingmeng sudah tidak bisa menghindar dari masalah ini. Dia pun dipanggil sama Chen Hong ke ruangannya. Chen Hong jelaskan kasus Bai Xingmeng, di mana Bai Xingmeng dibuang sama mantannya dan mantannya akan nikah sama orang lain. Cheng Yao merasa senang diam-diam Chen Hong melakukan hal itu untuk membalaskan dendamnya. Cheng Yao pun pamit pergi. Di sini Bauri senang karena mendapatkan voucher makan gratis. Dia mau ajak teman-temannya, tapi teman-teman mereka sama-sama sudah punya janji. Bauri pun nyeletuk, mereka pun jujur. Tapi ketika mereka jujur, malahan Bauri nggak percaya. 骗谁呢？ Bauri mau ajak Cheng Yao. Chen Hong keluar dan kasih Bauri tugas. Bauri langsung lesu, tapi dia nggak bisa menolak perintah bosnya loh. Chen Hong pun ajak Cheng Yao untuk pulang bareng. Chen Hong sudah mengantar Cheng Yao pun pamit pergi. Chen Hong turun dan berkata dia mau memberikan pelayanan yang sama seperti yang dia perintahkan kepada Cheng Yao. Padahal akal-akalnya aja nih, karena Chen Hong masih mau bersama Cheng Yao. Saat sudah masuk ke rumah, Chen Hong membereskan rumah Cheng Yao, tapi Chen Hong malah asik pecahkan barang. Cheng Yao minta Chen Hong berhenti, tapi Chen Hong masih mau lanjutkan. Alhasil Chen Hong memecahkan piring-piring. Cheng Yao pun mohon Chen Hong untuk berhenti dan segera pulang. Di sini bosnya cari tahu apa yang disukai Cheng Yao. Dia pun tanya kepada Bauri apa nama Weibo-nya Bauri. Setelah dapat Weibo-nya Bauri, dia cek dong Weibo-nya Cheng Yao itu apa. Dia membaca semalaman apa yang pernah diposting Cheng Yao. Di sana berisikan curhatan dan makanan apa aja yang disukai sama Cheng Yao. Keesokan harinya Cheng Yao ngendap-ngendap turun. Dia berharap ada Chen Hong yang sedang menunggunya. Rupanya tidak sesuai ekspektasi dia dong. Ketika di kantor, Chen Hong datang membawakan makanan kesukaannya Cheng Yao. Dia berkata dia membaca Weibo-nya Cheng Yao. Cheng Yao senang banget dong, bosnya sampai rela ngantri panjang-panjang untuk memberikan makanan kesukaan dia. Chen Hong pun ajak Cheng Yao untuk berbicara. Chen Hong merasa Cheng Yao tuh agak menghindar dari dia semenjak dia ungkapkan perasaannya. Cheng Yao berkata dia nggak menghindar, dia hanya merasa nggak percaya kalau bosnya menyukai dia. Dia takut itu hanya sesaat saja. Dia takut kayak dulu tiba-tiba bosnya marah dan mengusirnya. Dia nggak bisa bayangkan semua itu. Chen Hong berkata itu beda. Ketika itu aku tegas karena mau kamu berkembang. Tapi sekarang aku tidak akan melakukan hal itu. Aku akan selalu menemanimu. Cheng Yao tentu saja senang. Tapi Cheng Yao masih ragu. Dia takut bosnya main-main saja sama dia. Buktinya dulu kamu bilang suka juga sama teman kencan butamu. Chen Hong pun jujur. Saat itu dia hanya mau Cheng Yao cemburu. Makanya dia melakukan hal itu. Chen Hong pun meminta jawaban pasti dari Cheng Yao. Cheng Yao mencium pipi Chen Hong. Dari sini Chen Hong sudah mendapatkan jawaban yang dia tunggu-tunggu. Selanjutnya yang berpacaran diam-diam kabur dari kantor secara berpasangan. Kasihan si Bauri yang tidak mengetahui apapun, ditinggal sendirian loh.
霸王餐演技成功了，要不要一起？ Di sini Chen Heng terlihat membuat sesuatu untuk Cheng Yao. Karena antusias Chen Heng buat hotpot untuk Cheng Yao, lampu rumah pun sampai padam. Cheng Yao pun mengungkapkan kalau dia akan memberikan Chen Heng masa percobaan. Dia pun menerapkan beberapa syarat. 方钱恒不能用老板的身份写作。 Saat Chen Heng memutuskan untuk pulang tinggal di rumah bersama Cheng Yao lagi, Cheng Yao tidak mengizinkan. Dia mau Chen Heng melewati masa percobaan dulu. Chen Heng pun menghargai keputusannya Cheng Yao. Suasana makin romantis, dia pun mau mencium Cheng Yao, tapi salah sasaran. Begitulah ya kalau kurang pengalaman ya guys ya. Cheng Yao berasa sudah larut, dia minta Chen Heng untuk segera pulang. Keesokannya terlihat Cheng Yao bersiap-siap karena mau pergi kencan. Chen Heng sudah menunggu di bawah. Chen Heng terlihat asik berkaca terus dan merapikan diri. Cheng Yao merasa Chen Heng begitu lucu. Saat keduanya masuk ke dalam mobil, Chen Heng terlihat begitu gugup dan canggung. Cheng Yao pun mencium aroma yang aneh. Chen Heng awalnya nggak mau ngaku, tapi ketika Woo Jun menelpon, ketahuan deh Chen Heng menggunakan parfum yang disarankan sama Woo Jun. Malu banget cuy. Keduanya pun sudah sampai di tempat makan. Awalnya sama-sama gugup. Chen Heng melihat sekeliling banyak yang lagi kencan sama pacarnya. Chen Heng pun memberanikan diri untuk menyuap Cheng Yao. Keduanya pun sudah tidak canggung dan memberanikan diri menjadi pasangan pada umumnya. Mereka cukup menikmati kencan kali ini. Di sini Chen Heng merasa tidak tenang sama sekali. Dia sampai tanya sama Bauri loh. Sedangkan di sisi lain Cheng Yao mendengarkan semua kejadian yang dialami kliennya. Di mana klien dia bercerai sama suaminya karena dijebak sama salah satu pria ketika mabuk. Suami dia mengetahui kalau anak yang mereka bukanlah anak kandung suaminya. Karena itu dia diceraikan sama suaminya. Tapi kini anak dia sedang berada di rumah sakit dan membutuhkan biaya untuk pengobatan. Dia tidak bisa minta suaminya untuk membiayai pengobatan itu. Jadi dia mau pria yang menjadi ayah kandung anak tersebut untuk membantu biaya pengobatan. Tapi dia tidak bisa menghubungi pria itu. Alhasil Cheng Yao pun minta nomor orang itu dan mau komunikasi sama pria itu. Chen Heng yang masih tidak tenang berusaha menenangkan diri dengan cara bermeditasi. Yu Fei dan Bauri merasa ada yang aneh nih sama bosnya. 应该是老板要成仙了。 Keduanya pun mengintip. Chen Heng pun ajak mereka buat join juga. 让我一块听。哎， Di sini Cheng Yao sudah berhasil menghubungi orang itu dan ajak ketemuan. Tapi pria itu kayak nggak mau kerjasama. Cheng Yao pun berkata kalau tidak mau kerjasama, dia akan mengeluarkan surat resmi untuk pemanggilan kepada pria itu. Alhasil pria itu pun setuju untuk diajak bicara. Tapi klien Cheng Yao kesal banget sama sikap pria ini. Pria ini terlihat ogah-ogahan. Padahal yang sedang sakit itu adalah darah dagingnya sendiri. Dia pun ajak pria ini tes DNA. Pria itu tentu saja nggak mau. Dia malah merasa wanita ini tidak akan bisa mengancamnya dan lain-lain. Dia pun melemparkan sejumlah uang ke muka wanita ini. Setelah itu pria ini pun pergi. Cheng Yao berusaha menenangkannya. Wanita itu konfirmasi ulang. Apakah benar yang dikatakan sama pria tadi? Cheng Yao membenarkan, namun Cheng Yao sudah mendapatkan sedikit bukti, jadi dia akan berusaha lagi untuk mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Dia pun memberikan wanita ini sejumlah uang juga untuk menambah biaya pengobatan sementara untuk anak dia. Cheng Yao sudah kembali. Maklum dari tadi Chen Heng gak tenang pacarnya pergi, dia pun mulai deh menghubungi Cheng Yao. Cheng Yao masuk ke ruangannya Chen Heng. Dia tahu Chen Heng itu gak tenang soal Cheng Yao menangani kasus sendirian. Cheng Yao minta Chen Heng untuk percaya sama dia dan lain-lain. Chen Heng gak mau ngaku. Chen Heng pun berkata dia ada janji ngumpul keluarga, jadi dia nggak bisa temanin Cheng Yao nanti malam. Cheng Yao mah super pengertian ya, jadi dia akan membebaskan pasangannya. Selanjutnya Cheng Yao menemukan sesuatu di rak buku Chen Heng, buku yang Chen Heng sembunyikan selama ini. Chen Heng pulang dalam keadaan agak mabuk, dia pun mencari buku itu. Dia mulai panik bukunya tidak ketemu. Tapi dia menyadari Cheng Yao pasti menemukan buku itu. Cheng Yao awalnya nggak mau ngaku, tapi ujung-ujungnya ngaku juga deh. Di sini terlihat Chen Heng bersiap mau dinas luar kota. Cheng Yao membantu Chen Heng untuk beres-beres. Biasa seperti pasangan bucin pada umumnya, Chen Heng kayak nggak mau pisah gitu. Di sini Chen Heng pun sudah pergi dinas luar kota bersama Baorui. Seperti biasa Baorui masih suka caper sama Chen Heng. Chen Heng selalu punya kata-kata buat skak Baorui. Di sini ada seorang wanita datang. Dia sangat cantik dan dia seorang pengacara juga. Dia adalah rekan kerja Chen Heng selanjutnya. Baorui merasa ini pemandangan yang cocok meong. Dia pun memotret keduanya dan menyebarkan gosip itu di grup obrolan mereka. Karena gosip itu, Chen Heng mendapatkan pesan dari Woo Jun. Chen Heng pun benar-benar hanya bisa speechless sama kelakuannya Baorui. Di sisi lain, Cheng Yao pun membawa kliennya untuk melakukan sidang. Saat di ruang sidang, rupanya pengacara lawan adalah Deng Ming.
Seperti biasa, Dongming dengan mulut lemesnya selalu cari perkara. Cheng Yao berusaha kalem dan gak mau ladenin Dongming. Sidang berjalan. Tim Cheng Yao cukup terpojokan, di mana tim lawan memberikan bukti kalau pihak dia memiliki gangguan kesehatan bagian spermanya. Hal ini menjadi bukti kuat lawan untuk menepis semua tuduhan pihak Cheng Yao. Tiba-tiba klien Cheng Yao pun marah dan dia tidak terima dan merobek bukti itu. Karena ini, Dongming punya kekuatan untuk lebih memojokkan kliennya Cheng Yao. Klien pun tidak bisa terima dengan keadaan, dia memutuskan meninggalkan ruangan sidang. Dongming pun merasa kini mereka menang telak terhadap Cheng Yao. Pihak hakim pun tanya, apakah Cheng Yao masih mau melanjutkan? Cheng Yao tetap memutuskan untuk berjuang. Di sini Chen Heng mau telepon Cheng Yao, tapi tidak terhubung. Dia pun cek CCTV, tapi dia mendengar pembicaraan Cheng Yao agak sedikit gimana gitu. Dia pun memanggil Cheng Yao menggunakan CCTV itu. Dia berusaha jelaskan sesuatu. Cheng Yao nggak paham sama sekali maksudnya Chen Heng. Tapi dia merasa penjelasan Chen Heng begitu lucu. Dia pun mau segera melakukan video call sama pacar tercintanya ini. Dia pun mentertawakan sikap gemoynya Chen Heng yang takut Cheng Yao tak mempercayai dirinya. Di sini Chen Heng dan Cheng Yao pun video call. Cheng Yao menceritakan apa yang terjadi. Seperti biasa, Chen Heng pasti khawatir sama ayang bebnya dong. Tapi Cheng Yao berusaha menenangkan Chen Heng karena dia mau menyelesaikannya sendiri. Chen Heng pun akan mempercayai pacarnya. Dia tetap mengingatkan Cheng Yao kalau dirinya akan siap membantu Cheng Yao kapanpun dibutuhkan. Keduanya pun mengakhiri panggilan. Cheng Yao nggak mau diawasin lagi. Dia pun menutup layar CCTV itu. Selanjutnya di sini Cheng Yao mau ke rumah sakit untuk mengumpulkan bukti, tapi Yuve berkata akan susah karena pemilik rumah sakit tempat lawan kliennya mendapatkan dokumen itu rupanya memiliki saham di sana. Tiba-tiba di sini Cheng Yao mendapatkan telepon dari kliennya untuk menghentikan kasusnya. Dia mau menerima semuanya saja karena dia sudah tidak sanggup melanjutkannya lagi. Semua ini terjadi karena gosip yang dibuat Dongming. Dongming memang licik, selalu menggunakan media untuk menghancurkan pihak lawan. Tapi Cheng Yao tidak akan menyerah. Dia akan pergi menemui kliennya untuk melindunginya sepenuh hati. Di sini Dongming terus menelpon Cheng Si. Cheng Si nggak akan. Dia pun kirim pesan kepada Cheng Si dan mengisyaratkan Cheng Si untuk melindungi adiknya. Karena hal itu, Cheng Si pun minta Cheng Yao mengirimkan lokasinya. Cheng Yao sudah tiba di kediaman kliennya. Sudah sangat ramai manusia melakukan demo di depan sana. Bahkan mereka tidak ragu-ragu untuk melempar dan memaki kliennya Cheng Yao. Cheng Yao masuk ke dalam dan membujuk kliennya untuk terus berjuang. Karena dorongan dan ucapan yang didengar dari mulut Cheng Yao, kliennya pun bersemangat untuk berjuang kembali. Sayangnya ketika keduanya keluar dari sana, tiba-tiba Cheng Yao dan kliennya dilempar serta disirami air. Cheng Si dan Wujud datang bersama pihak kepolisian. Keduanya langsung dengan segera membantu mereka. Cheng Yao pun tidak akan menyerah, dia akan tetap berjuang untuk membela keadilan. Di sini Cheng Yao melihat semua begitu perhatian pada dirinya. Dia pun teringat soal Chen Heng yang mendapatkan banyak sekali surat ancaman sebelumnya. Dia penasaran bagaimana Chen Heng melewati semua itu. Cheng Yao pergi melihat-lihat isi surat ancaman itu. Dia merasa bosnya sudah pernah mengalami apa yang dia alami sekarang. Kang Yi dan Yuve begitu khawatir sama Cheng Yao. Mereka takut Cheng Yao stres karena masalah yang diterimanya. Tapi Cheng Yao merasa dia bisa mengatasi semua ini. Dia minta mereka untuk tenang. Di sisi lain, Chen Heng sedang rapat mendapatkan info soal masalah yang dialami Cheng Yao. Tentu saja dia langsung khawatir. Dia pun dengan segera mencari info dari Tang Yin dan Yu Fei. Tapi tak mendapatkan jawaban. Alhasil dia menelpon Cheng Yao. Chen Heng sangat khawatir banget, tapi Cheng Yao masih terlihat santai. Chen Heng tahu lawan Cheng Yao itu bukan pengacara biasa. Dia takut Cheng Yao tak sanggup melawan Dongming. Dia memberikan beberapa masukan. Dia nggak mau Cheng Yao menggunakan cara polos melawan Dongming yang begitu licik. Cheng Yao tahu harus berbuat apa. Dia masih minta Dongming untuk tenang dan kalem. Dia akan menyelesaikan semuanya. Dia pun mengakhiri panggilan ini. Chen Heng yang tidak bisa kalem langsung mendatangi petinggi. Dia mau melaporkan soal penipuannya Dongming. Dia mau segera diproses sekarang juga. Wujud pun datang ke sana. Dia berusaha tenangkan Chen Heng. Mereka akan berusaha sebaik mungkin menampung keluhannya Chen Heng. Wujud pun menarik Chen Heng yang sedang emosi berat itu. Dia berusaha tenangkan Chen Heng karena mereka sedang ada incaran untuk mendapatkan award. Kau malah pergi marah-marah di sana. Takutnya penilaian firma hukum mereka akan berkurang. Wujud yang polos masih mengira Chen Heng begitu karena perhatian pada dirinya. Soalnya Cheng Yao itu calon adik iparnya. Padahal ya si Cheng Yao kan pacarnya Chen Heng. Wajar dong dia khawatir dan ngamuk kalau ada yang menindas Cheng Yao. Di sini Chen Heng langsung menghampiri Cheng Yao. Dia beralasan kalau kerjaan dia kelar dengan cepat, makanya dia bisa kembali dalam 1 hari.
Tapi tidak lama Bauri datang. Bauri menggagalkan kebohongannya Qianheng. 你案子还没办完吗？那哪能办完呢？ Dia malah ngomong jujur dan belak-belakan apa yang terjadi. Bauri juga terus-terusan memuji rekan kerja wanita itu. Qianheng mulai panik. Dia minta Bauri segera pergi dong ya. Tapi Bauri nggak mau. Dia mau bergabung sama mereka dan ajak mereka untuk makan bareng. Sampai di tempat makan, Qianheng menggandeng tangan Cheng Yao, tapi keduanya mulai panik ketika Bauri tiba-tiba menunduk. Mereka mengira Bauri menyadari sesuatu. Rupanya yang dipikirkan Bauri hanya makan dan makan saja. Bauri kembali membahas topik soal pengacara wanita itu. Qianheng pun mau usaha alihkan, tapi tiba-tiba Bauri teringat sama dompetnya. Dompet dia menghilang. Dia awalnya panik, tapi dia ingat ada CCTV di bandara, jadi besok dia akan pergi cek ke sana. Karena bahas soal CCTV, Cheng Yao jadi teringat sesuatu dan dapat ide. Dia pun sudah tahu solusi dari kasus yang dia hadapi. Dia dengan semangat mau pulang dan menyusun rencana. Qianheng kecewa, Cheng Yao lebih mementingkan kasus dibandingkan bersama dirinya. Ujung-ujungnya hanya sisa Bauri saja deh yang tertinggal, beserta bacotan-bacotan Bauri yang membuat Qianheng pening. Di sini Cheng Yao melihat Qianheng sedang tertidur, tapi Qianheng terbangun. 你还记得家里有个活人呢？ 对不起嘛。 Qianheng masih mau menghabiskan waktu bareng pacarnya. Dia juga mau membantu masalah Cheng Yao. Cheng Yao masih tetap pada pendiriannya. Dia mau selesaikan sendiri. Dia pun minta Qianheng segera istirahat. Qianheng pun kembali ke kamarnya dan dia memeluk Cheng Yao sebelum masuk kamarnya. Cheng Yao mempersiapkan kebutuhan Qianheng. Dia juga menyiapkan obat flu. Saat Qianheng sudah tiba di tempat rapat, Bauri melihat ada obat flu. Di sana ada not gitu. Bauri mengira itu untuk dirinya. Qianheng hanya diam dan tak respon, tapi dia membaca tulisan itu dan dia tersenyum. Hal ini terlihat sama rekan kerja mereka si pengacara Liang. Dia merasa ada yang aneh dari Qianheng, tapi dia berusaha kalem. Mereka pun sudah selesai rapat. Pengacara Liang ajak mereka makan malam bersama. Qianheng pun setuju. Qianheng menelpon Wujud dan mengucapkan terima kasih kepada Wujud karena sudah membantu Cheng Yao sebelumnya. Wujud merasa Qianheng agak aneh ya, kok bisa perhatian sama asistennya sekarang. Di sini pengacara Liang tiba-tiba mengeluarkan suara. Wujud mulai deh, dia kira Qianheng ini ada maksud tertentu sama pengacara Liang loh. Di sisi lain, Cheng Yao sudah bersiap dengan sidang selanjutnya. Pihak lawan dan Deng Ming saling bahas soal jam mahal. Tidak lama Deng Ming mau ke toilet, Cheng Yao pun mengikutinya. Dia pun bicara sama Deng Ming. Dia berusaha minta maaf dan membujuk Deng Ming untuk mengalah padanya. 我怕我说太惨了。 行， Deng Ming pun dengan sombong menjawab Cheng Yao. Gak tahu ya trik apa yang sedang dimainkan sama Cheng Yao nih. Selanjutnya keduanya sudah tiba di depan rumah Cheng Yao. Keduanya kayak sama-sama diam-diam malu-malu gitu lah ya. Saat Cheng Yao memutuskan untuk turun, Qianheng berusaha ngejar. Dan jari-jari dia kejepit dong, tapi dia berusaha terlihat strong di depan Cheng Yao. 快回去吧， 痛不痛？ 真的不痛。 Keduanya pun berpisah deh. Saat di rumah seperti pacaran pada umumnya, chatting-chattingan, ya kasmaran gitulah ya. Keesokan paginya Cheng Yao mengunjungi kakaknya. Kakaknya merasa ada yang disembunyikan adiknya nih. Saat dia tanya Cheng Yao gak mau ngaku. 你有没有话要跟姐姐说呀？没有啊。 Tapi ujung-ujungnya dia kasih tahu kakaknya sih. Dan kakaknya turut senang kalau Cheng Yao bersama Qianheng. Tapi Cheng Yao agak sedikit takut dengan omongan orang-orang. Menurut Cheng Yao gak usah takut sih. Dan menurut dia adiknya layak kok untuk Qianheng. Selanjutnya Qianheng datang berkunjung, tapi Qianheng membungkus jarinya. Dia mengeluh kesakitan dan lain-lain. Cheng Yao tentu saja merasa khawatir. Dia pun mau siapin pacarnya makanan. Setelah selesai masak, dia minta Qianheng makan. Tapi Qianheng terlihat kesulitan. Alhasil Cheng Yao menyuapi dia makanan dong. Qianheng mulai beralasan lagi deh. Cheng Yao pun minta Qianheng buat nginap. Qianheng merasa trik dia berhasil nih. Saat Qianheng beralasan mau mandi, tapi jarinya nggak boleh kena basah, Cheng Yao pun membungkus jari itu. Qianheng pun gagal maning deh mau dibantu Cheng Yao untuk mandi. 我得想个办法。 Dia memikirkan ide lain. Dia pun pura-pura sakit badan dan lain-lain. Cheng Yao awalnya nggak curiga, tapi makin lama makin gak masuk akal. Dia pun mulai sadar dan dia menarik perban itu. Qianheng pun mengaku, tapi dia merasa dia beneran terluka di jarinya dan lain-lain. Cheng Yao pun sudah tahu triknya Qianheng dan dia pun minta Qianheng segera mandi sendiri. Cheng Yao senyum-senyum sendiri melihat kelakuan bosnya. Keesokan harinya, Cheng Yao membantu Qianheng ikat dasi. Cheng Yao sedikit kesulitan. Qianheng pun dengan sabar menunggu dan meminta Cheng Yao untuk latihan. Dia pun pelan-pelan ajarin Cheng Yao. Cheng Yao malu sendiri dan gak mau menunda waktu berangkat kerja. Dia pun segera pergi.
Saat di kantor seperti biasa, Baurui dan lain-lain suka ngobrol dan gosip gitu. Terutama Baurui suka cerita heboh gitu deh. Pas Shenheng datang, mereka mau bubar, tapi Shenheng minta jangan bubar dan tetap lanjutkan. Mereka pun jadi kaku semuanya. Saat makan siang juga begitu. Shenheng tiba-tiba mau join perkumpulan mereka. Semua auto kaku lagi. Baurui yang kasihan banget. Shenheng minta mereka santai saja dan tetap melanjutkan makan bersama. Saat jam pulang kerja, Shenheng menghampiri Cheng Yao. Keduanya pun diam-diam gandengan tangan. Saat dengar suara Yufei, keduanya langsung menjauh. Begitu juga Yufei dan Tang Ying. Mereka ini benar-benar dah ya, sama-sama saling menyembunyikan hubungan mereka masing-masing. Padahal sama-sama lagi kencan loh. Saat di rumah, Cheng Yao sibuk menyiapkan makanan kesukaannya Cheng Yao. Meskipun gagal, sedangkan Cheng Yao pulang-pulang membawakan hadiah jadian dia bersama Cheng. Dia membelikan dasi untuk Cheng Hang. Cheng Hang pun merasa Cheng Yao begitu tegang dan kaku di kantor. Cheng Yao jelaskan kalau dia nggak mau terlalu kelihatan ada hubungan sama bosnya. Karena menurut dia Cheng Hang itu bosnya. Dia nggak mau terlalu menarik perhatian orang-orang. Cheng Hang berusaha mengerti posisi pacarnya. Dia akan berusaha berhati-hati lagi kelak. Di sini Cheng Yao bawakan paket untuk Cheng Hang. Rupanya Cheng Hang beli buku kencan dong. Maklum dia kurang berpengalaman. Dia pun mau banyak membaca dan meminta tips-tips dari buku kencan itu. Dia berusaha sembunyikan itu di balik cover buku yang lainnya. Selanjutnya saat Cheng Yao di gudang, Cheng Hang menghampirinya dan membawakan dia teh susu. Dia pun berkata mau mencicipi teh susu itu. Saat dia mau mencium Cheng Yao, ada yang lain masuk. Cheng Yao minta Cheng Hang bersembunyi dong. Di sini pembicaraan mereka terdengar sama Cheng Hang. Soal Cheng Yao yang suka mengeluh soal Cheng Hang pun terdengar. Cheng Yao segera menghentikan ucapan mereka. Cheng Hang pun menatap Cheng Yao. Cheng Yao berkata itu terjadi sebelum mereka pacaran. Cheng Hang pun meminum teh susu yang sama. Cheng Yao jadi malu-malu sendiri deh. Selanjutnya Cheng Hang ingin memberikan Cheng Yao kasus supaya Cheng Yao bisa mandiri. Cheng Yao pun memilih satu kasus dari kedua pilihan itu. Cheng Hang berkata kamu boleh mandiri dan aku tidak akan mengganggumu. Tapi kamu harus ingat aku akan selalu berada di belakangmu dan mensupportmu. Cheng Hang totalitas banget loh, sampai mau dikasih subsidi biaya dan lain-lain loh. 是转我支付宝还是微信啊？需要我办张新的银行卡。 Cheng Yao pun lurusin aja omongannya Cheng Hang. Baurui tiba-tiba tanya Cheng Yao, apa hubungan Cheng Yao sama Cheng Hang? Cheng Yao agak terdiam. Dia mengira Baurui mengetahui soal hubungan pacaran dia sama bosnya. Rupanya Baurui aneh, kenapa Cheng Hang kasih Cheng Yao kasus bantuan hukum di saat ada kasus yang memiliki nilai tinggi ya? Baurui minta Cheng Yao belajar dari dirinya supaya bisa berkomunikasi lebih baik sama bosnya. Baurui pun mempraktekkan, dia pun menjilat bosnya gitu deh. Semua memperhatikan saat dia mau terlihat bijaksana, Cheng Hang malah suka omongan dia. 那你就留在所里加班吧，啊，你不用去。 Semuanya hanya bisa tersenyum dengan nasibnya Baurui. Selanjutnya Cheng Yao pergi menemui klien pertama dia, di mana ini kasus pertama yang harus dia tangani secara mandiri. Tapi klien yang dia temui kelihatan kayak ketakutan gitu. Cheng Yao pun tanya-tanya soal masalah kliennya ini. Rupanya masalah klien dia cukup rumit ya. Di sisi lain Cheng Hang risau sendiri di kantor, dia pun chat Cheng Yao ajak makan. Cheng Yao berkata dia tidak bisa pergi makan bersama bosnya.